pandemi. Pada sore hari ini kita akan diskusi banyak tentang bagaimana filantropi di masa pandemi dan tentunya kita bersama sebagai insan-insan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan keumatan, persoalan-persoalan sosial, sangat menantikan paparan-paparan dari beliau-beliau yang sudah menjadi pendekar-pendekarnya ya di dunia filantropi. Ya, nanti kita mohon arahan ya pencerahan dari para pembicara kita. Baik, sebelumnya mari kita awali dulu diskusi kita dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan diskusi dalam kali ini, ilmu yang bermanfaat dan sekaligus ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit kita sampaikan bahwa forum kali ini adalah forum rebuan rutin setiap 2 minggu sekali yang kita selenggarakan di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bersama dengan Gerakan Jogja Tetulung. Ya, gerakan yang memang diinisiasi berbarengan bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya, yang kemudian perlu ada gerakan-gerakan kebersamaan. Tentu kita menjadi bersama-sama ya, kolaboratif karena isu kita saat ini ya di era 5.0 itu kan kolaboratif ya, kolaboratif, komunikasi dan seterusnya. Karena itu penting kita bersama-sama berdiskusi tentang persoalan filantropi untuk kemudian kita bisa berkolaborasi bersama. Baik, pembicara kita kali ini ada 3 ya, yang kelihatannya sudah bergabung, Bapak Agung Prayogo dari Basnas dan Bapak Muhammad Zahron dari Dompet Duafa. Nah, kemudian nanti Bapak Cahyono. Ya, untuk itu nanti para pembicara akan menyampaikan paparannya dulu kurang lebih 20 menit. Ya, mohon izin nanti saya mengingatkan kiranya waktunya sudah hampir mendekati 20 menit agar waktu kita bisa efektif. Untuk itu yang pertama tadi sudah hadir awal ada Bapak Agung, kemudian dilanjutkan Bapak Muhammad Zahron, nanti kemudian Bapak Cahyono. Untuk 20 menit yang pertama disampaikan paparannya dari Bapak Agung Prayogo Eskom MA Engineering, Ketua PZ Universitas Bogor. Untuk itu kami persilakan waktu 20 menit untuk Pak Agung. Ya, baik, terima kasih Bapak Heri sebagai moderator pada acara sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, pada Bapak Ibu yang hadir, terutama pada narasumber yang lain, Bapak Cahyono SAG dari Ladismu PWMDIY dan Bapak Muhammad Zahron, pimpinan cabang DD ini Pak ya, DD ini apa nih? Dewan Dakwah ya? Dompet Duafa. Dompet Duafa Yogyakarta. Dan Bapak moderator dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Perkenalkan, saya Agung Prayogo dari UPZ Basnas 45. Nah, UPZ Basnas 45 ini adalah sebuah lembaga pengumpul dan penyalur zakat khusus di area kampus. Tepatnya kita berlokasi di kampus Universitas Proklamasi 45 di Jalan Babarsari. Jalan Babarsari, Jalan Proklamasi, tepatnya di daerah Babarsari ya, Bapak Ibu. Boleh saya share screen? Oh iya, silakan. Ya. Untuk membantu agar Pak Agung jadi co-host.
baik, saya sampaikan materi sedikit mengenai UPZ ya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah bisa tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, di sini kita tentu berbicara tentang filantropi ya Bapak Ibu. Filantropi yaitu sedikit yang saya pahami adalah sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga institusi dalam melakukan kegiatan amal sosial. Nah, jadi ini lebih pada dimensi sosial ya, dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, di mana filantropi di sini tujuannya adalah untuk membantu sesama kita antar masyarakat yang membutuhkan. Dan saya pikir filantropi ini bagus ya Bapak Ibu sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebuah usaha yang cukup baik bagi para penggiat filantropi, terutama sekali pada masa pandemi sekarang ini. Tentu sebagian besar masyarakat kita tentu membutuhkan tertolong itu tadi, atau pertolongan dari kita sama, terutama ya kita sebagai umat Islam ini juga tentunya ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita sebagai umat Islam untuk saling membantu terhadap sesama. Nah, ini ada sedikit paparan tentang UPZ ya Bapak Ibu. Jadi peran Basnas dalam membantu pendanaan beasiswa dan kegiatan sosial lain. Nah, jadi fungsi yang terutama dari UPZ ini adalah kita membantu pendanaan mahasiswa kita. Nah, karena kita berbasis di dunia akademik, tentu beasiswa ini adalah suatu hal yang sangat urgent dan fundamental dalam pembiayaan atau membantu teman-teman kita, rekan-rekan mahasiswa yang terkendala dalam pembiayaan perkuliahan. Nah, ini adalah latar belakang untuk berdasarkan peraturan Basnas dan juga peran kuncinya di masyarakat. Nah, ini di sini ada di level UPZ ini adalah menjadi pedoman pembentukan dan tata kerja UPZ di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, karena kita adalah subordinasinya di bawah Basnas DI ya Bapak Ibu. Jadi kita bertanggung jawab secara koordinasi dan melaporkan kegiatan kita kepada Basnas DI. Nah, ini adalah tentu Basnas Bapak Ibu sudah familiar ya, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dengan fungsi utama adalah pengelolaan zakat secara nasional, tanggung jawab langsung pada Presiden. Nah, ini adalah Basnas Pusat. Lalu di bawah Basnas Pusat ada tingkatan-tingkatannya. Pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, kebetulan kita UPZ ini menginduknya ke Basnas Provinsi, Basnas Provinsi DIY. Nah, di sini ada konsep-konsep yang tentu selaras dengan misi terbentuknya UPZ ya, yaitu adalah syariat Islam. Kita sesuai dengan syariat Islam, amanah, lalu kemanfaatan terhadap masyarakat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Nah, jadi kita akuntabel ya Bapak Ibu, kita pelaporannya juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya dasarnya tentu berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat pada intinya. Lalu kedudukan ini adalah mandiri dan tugas utamanya adalah pengelolaan zakat. Nah,
Pengelolaan zakat di sini dilakukan oleh Basnas dengan bantu LAZ dan UPZ. Nah, kita di level ini ya Bapak Ibu, UPZ. Jadi kita juga bekerja sama dengan UPZ kampus ya, pengelolaan zakat kampus terutama di kota Jogja. Di antaranya ada UGM dan yang lainnya. Nah, UPZ ini adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas, baik level provinsi maupun kabupaten kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Lalu ada undang-undangnya juga dan peraturan Perbasnas ya Bapak Ibu nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ. Nah, ini jadi dasar hukum ya, dasar hukum dan dari pembentukan UPZ. Lalu kita juga mengumpulkan ZIS. Nah, khusus di UPZ ini kita mengumpulkan ZIS dari rekan-rekan dosen dan karyawan, lalu masyarakat sekitar, dan juga donatur-donatur yang secara rutin juga kita ada donatur rutin, beberapa donatur rutin yang menginfakkan sebagian kelebihan hartanya yang dititipkan ke UPZ ini. Oke, ini adalah syarat-syarat kelengkapan berkas mahasiswa. Jadi misi utama kita tadi yang membantu Bapak Ibu dari kelancaran studi mahasiswa, tentunya kita ada prosedur. Nah, ini adalah prosedur kelengkapan prosedur berkas yang dikelola oleh UPZ. Nah, ini saya sendiri yang mengkoordinasikan ke Basnas Pusat, Bapak Ibu, Basnas Pusat dan juga Basnas DIY melalui bagian adminnya. Lalu ada mekanisme kerja UPZ. Nah, ini berdasarkan pasal 35, kita mendapat mandat pengumpulan zakat, lalu wajib setor. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan melalui UPZ kita setor ke Basnas DIY juga, dan itu pelaporannya transparan ya Bapak Ibu. Lalu dapat melaksanakan tugas pembantuan penyaluran 70% non UPZ JIT dan disalurkan balik ke UPZ paling lambat 5 hari. Ya, ini beberapa mekanisme yang berdampak langsung pada dimensi sosial lah, terutama ini pada area sekitar kampus ya tentunya. Oke, leveling pembentukan UPZ ini karena kita di sini ya Bapak Ibu Basnas Provinsi ini adalah kita ada di posisi ini perguruan tinggi. Jadi termasuk salah satu subordinasi dari Basnas DIY. Ini leveling dari posisi kita di bawah Basnas DIY. Oke, dan ini adalah UPZ, satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Nah, adapun struktur organisasi kami ini ada ketua, wakil bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan, administrasi, SDM dan umum. Lalu ini adalah susunan pengurus, pendirian dari awal ya Bapak Ibu. Tentunya kita berdiri sejak awal tahun 19 dan sudah beberapa kali berganti kepengurusan. Sedangkan untuk kepengurusan sekarang ini adalah susunannya sebagai berikut, di mana saya sebagai ketuanya langsung sama rekan-rekan yang lain. Oke, untuk lokasi, tentunya kita berada di internal kampus Universitas Proklamasi 45 ya, Bapak Ibu, di Jalan Proklamasi di daerah Babarsari. Nah, ini jadi langsung saja di Maps langsung Universitas Proklamasi 45. Nah, itu kita terintegrasi di dalam UP 45. Oke, adapun rekan kerja kita atau
koordinasi kerja kita ya. Ini ada Basnas Pusat, Basnas DIY, lalu kampus UP 45 tentunya, lalu mahasiswa dan manajemen kampus, dosen dan karyawan dari UP 45. Nah, mahasiswa tentu kita terkait beasiswa ya, beasiswa dan manajemen juga yang terkait dengan finance, balance keuangan dari UP 45. Jadi ada beberapa rekan yang memang dari manajemen saya ikut sertakan dalam tim. Lalu kerjasama lain dengan institusi aktivis zakat yang lain. Nah, tentu kita open ya Bapak Ibu, open teamwork dan koordinasi dengan beberapa institusi dan yang berbasis filantropi tentunya. Oke, adapun manfaat zakat melalui lembaga resmi jasa UPZ ini adalah kepastian pencatatan muzaki membayar zakat, menghilangkan riya bagi muzaki, menghilangkan rasa rendah diri mustahik, efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk syiar Islam. Nah, tentunya kita juga mempermudah para muzaki ketika hendak membayar zakat. Nah, adapun kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya adalah zakat pada event Idul Fitri, zakat Idul Fitri, zakat infak sedekah. Nah, itu kita rutin lakukan ya, dan kita salurkan pada masyarakat sekitar tentunya dan juga mahasiswa-mahasiswa kita yang membutuhkan. Nah, jadi dengan adanya UPZ ini juga mempermudah masyarakat juga yang akan melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah, karena saya melihat kecenderungan terkadang masyarakat kita memberi namun akan ragu ya, apakah benar ini tepat ya, ini apakah tepat kita beri, apakah ini sesuai, maka mereka mempercayakan kepada amil ya, tentunya kepada amil, salah satunya adalah UPZ. Jadi lebih kepada pengorganisasian ya Bapak Ibu, pengorganisasian zakat. Nah, kita kelola dengan rapi. Oke, lalu ada sanksi pidana bagi amil ilegal. Nah, ini tentunya ada kewenangan yang diatur secara hukum legal di negara kita, dan juga ada sanksi bagi yang melanggar. Di sini adalah beberapa redaksi yang menerangkan adanya sanksi pidana. Nah, ini ada setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melalui pengumpulan, distribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin yang berwenang. Jadi karena kita ada dasar hukumnya, maka UPZ ini adalah legal ya Bapak Ibu, diakui secara hukum. Dan pasal 41 ini cukup ya, denda yang cukup besar ya, 50 juta rupiah dan kurungan paling lama 1 tahun. Oke, adapun struktur pelaporan zakat, nah kita ada di sini ya, LAZ atau UPZ juga di kabupaten kota. Kita laporannya karena saya terbiasa koordinasi dengan Basnas Provinsi, Bapak Ibu. Namun terkadang saya juga dengan Basnas Pusat apabila melaporkan adanya permohonan beasiswa dari beberapa mahasiswa yang baru mengajukan. Nah, biasanya lewat saya koordinasi langsung ke Basnas Pusat. Nah, jadi sudah terjalin intensitas koordinasi yang cukup baik antara UPZ 45 dengan Basnas Provinsi dan juga Basnas Pusat. Oke, selanjutnya ada ekonomi nasional dan peran zakat. Nah, tentunya permasalahan di negeri kita sangat pelik ya Bapak Ibu, terutama kesenjangan sosial yang makin melebar ya kalau saya amati juga. Nah, di sini adalah
peran dari rekan-rekan penggiat filantropi yang bisa membantu sekemampuannya, jadi membantu saudara-saudara kita ya sama rakyat ini. Nah, dengan kesenjangan sosial tinggi, rasio Gini 0,397, cukup besar ya Bapak Ibu, kemiskinan yang tinggi. Ya, kalau taruhlah penduduk Indonesia 270 juta, berarti ada 30-an lah ya, 30-an juta itu kan luar biasa dengan jumlah yang fantastis ya kalau untuk penduduk kita. Karena kita tentu ingin menghindari akses-akses gejolak sosial apabila permasalahan ini tidak teratasi ya, maka ini adalah ladang amal yang besar bagi rekan-rekan filantropi ya. Tentu kita perlu bergandengan tangan ya sesama rekan filantropi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara kita. Ini ada agenda pemerintah dan syariah dan juga ini peran zakat ya. Jadi perannya secara garis besar adalah memoderasi kesenjangan sosial lah, itu tadi ya, mempersempit lah, jadi kesenjangannya bisa diminimalisir. Pembangkitan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, mengembangkan sumber pendanaan, pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN. Nah, jadi bisa dibilang swadaya masyarakat yang dikelola oleh lembaga filantropi ya. Nah, suatu ladang amal yang cukup baik juga. Oke, Daur Management Program ini tentunya adalah kegiatan-kegiatan kita yang terdokumentasi ya, dokumentasi dan terorganisir. Lalu kita melaporkan pada garis koordinasi kita tentunya ke Basnas, JI, dan SAT. Baik, selanjutnya ada, ini adalah sejarah pembentukan UPZ kami, Bapak Ibu, diawali dari pertemuan Bapak Rektor UP 45 dengan Bapak Pembina Yayasan, dan juga ini di Basnas Pusat ya Bapak Ibu, di Basnas Pusat pada tahun 2018. Nah, ini adalah cikal bakal terbentuknya UPZ 45. Nah, lalu ini beberapa kali pertemuan di Basnas Pusat di Jakarta yang akhirnya mendasari terbentuknya UPZ dan yang beroperasional di kampus Proklamasi 45. Ya, adapun kegiatan yang kami sudah lakukan adalah itu tadi ya, diantaranya adalah event Idul Fitri, Idul Adha, tentu zakat infak sedekah ya. 2 menit lagi Pak Agung. 2 menit, oh ya siap. Jadi event Idul Fitri, Idul Adha kita aktifkan, lalu selebihnya adalah yang terutama sekali beasiswa ya Bapak Ibu, karena beasiswa ini karena kita internal kampus dan concern di basis pendidikan, maka misi utama kita adalah membantu mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang terkena imbas dari pandemi COVID ini. Selebihnya adalah donasi infak dari donatur tetap, dan kita juga ada menghimbau tentunya donatur tambahan agar bisa berpartisipasi dan menyalurkan hartanya melewati UPZ 45 ini. Ya, begitu saya kira sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya beberapa kegiatan mungkin belum terrecord di sini ya, karena sangat banyak dokumentasinya. Ini saya secara garis besarnya saja. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak
Agung Prayogo, Baik Pak. Universitas Proklamasi 5 ya. Ya. Ada yang menarik ini kalau kita bicara tentang filantropi, tadi paparan, Basnas, ini ada beasiswa. Ya. Tapi sepertinya baru terbatas S1 ya Pak ya? Iya Pak, iya karena kita juga Ya. masih programnya terbatas S1. Oke, baik. Nanti kita bisa pertajam dalam diskusi. Ya. Silakan kalau mungkin sudah ada mulai mau bertanya bisa disampaikan lewat ini ya, lewat note dulu ya. Kemudian berikutnya sebelumnya saya sampaikan selamat bergabung. Assalamualaikum Pak Cahyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten radi telat. Ya, ini masih di sekolah nih kelihatannya. Masih di kantor. Masih di kantor. Baik. Nanti Pak Cahyono menyampaikan yang terakhir setelah Pak Muhammad Zahron. Baik, berikutnya kita mohonkan untuk paparan dari Dompet Nuafa cabang Yogyakarta disampaikan Bapak Muhammad Zahron AR SPD. Untuk itu, monggo 20 menit berikutnya kami aturkan. Dipersilakan Pak Muhammad Zahron. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Agung Prayogo dari UPZ Basnas Universitas Proklamasi 45 dan Pak Cahyono dari Lazismu DIY dan teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam forum Zoom kita kali ini. Alamin, kita bisa berkumpul di sini ya, berkumpul melalui dunia maya gitu. Dan ini menjadi keberkahan tersendiri di pandemi bahwa kita untuk bersilaturahim itu tidak terbatas ruang dan waktu. Pokoknya kalau misalkan ada kuota internet, insya Allah kita bisa bersilaturahim. Dan semoga kita mendapatkan hikmah yang mendapatkan manfaat dari silaturahim ini. Alhamdulillah ya. Dan kita juga haturkan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik seluruh umat. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, baik. Karena kita bahasanya adalah gerakan filantropi di era pandemi, maka saya fokuskan di apa yang kemudian Dompet Duafa lakukan, pengalaman Dompet Duafa lakukan di gerakan filantropi. Terlebih kita fokuskan di sejak pandemi ya, pandemi di Indonesia itu kan tahun 2020, kalau nggak salah suspek pertamanya di Depok deh, di Depok pasien pertama gitu kan. Nah, sampai saat ini kita masih merasakan dampaknya gitu. Nah, dampak yang paling nyata yang kita rasakan selain kesehatan ya tentunya juga dampak kemiskinan gitu. Jadi penelitian BPS di tahun 2020 bahwa 4 dari 10 responden mengaku mengalami penurunan pendapatan karena terdampak COVID.
dan yang lebih besar adalah dengan gender laki-laki gitu. Tentu saja karena memang laki-laki mungkin lebih banyak beraktivitas di luar sebagai sunatullahnya mencari nafkah. Nah, di samping kemiskinan meningkat, ternyata pengeluaran juga meningkat di pandemi ini. Simpelnya saja lah, kita selama pandemi itu kan minimalnya kita beli masker. Kalau sebelum-sebelumnya kita mungkin beli masker medis ketika masuk rumah sakit saja gitu. Atau minimalnya kita beli hand sanitizer. Hal yang sebelumnya kita jarang lakukan sebelum pandemi. Termasuk juga ketika WFH, tentu pengeluaran lebih meningkat karena biasanya ke pasar terus akhirnya jadi delivery order, itu kan harganya berbeda dengan harga di pasar. Nah, jadi secara ekonomi pandemi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Nah, terkait dengan PHK, adanya pandemi juga meningkatkan angka PHK, dan tentu saja yang paling besar adalah gendernya laki-laki, dan angka PHK yang dirumahkan lebih dari sekitar 30%. Baik itu dirumahkan sementara maupun di PHK secara langsung. Nah, selain itu juga jumlah penduduk miskin meningkat dari sebelumnya terakhir Maret 2020 di 26,2 juta jiwa, di akhir 2020 menjadi 31,6. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Dan terkait dengan proses pemulihannya, kita memang tentu lembaga filantropi harus tetap mendasari pada kesepakatan global, kesepakatan Sustainable Development Growth SDGs ya. Jadi dalam recovery pandemi ini kita tentu tetap memperhatikan agenda-agenda SDGs karena itu menjadi kesepakatan bersama di negara-negara dunia bahwa selain mencegah atau mengurangi dampak adanya pandemi, kita juga ketika pemulihan harus memperhatikan agenda-agenda SDGs. Jadi ada penentuan skala prioritas, terus promosikan pasar kerja, ada menggandengkan manfaat tunai, serta yang paling penting juga kita harus tetap memperhatikan isu-isu lingkungan dalam pengendalian atau penanggulangan dampak COVID ini. Sekilas di Dompet Duafa yang sudah kita lakukan banyak hal ya, dari mulai pandemi muncul, kita sudah munculkan ada hotline crisis center. Jadi ketika isoman itu kita membuka call center untuk bisa konsultasi gratis. Apa yang harus dilakukan? Konsultasinya tidak hanya konsultasi medis, ada juga konsultasi terkait dengan psikososial. Kita tidak pungkiri bahwa selama WFH itu tetap ada beban-beban psikologis, tetap ada gangguan mental health gitu kan, stres dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita buka layanan agar mengurangi dampak-dampak tersebut. Kita juga ada support oksigen, ambulans COVID, bantuan isoman yang kita kerjasamakan dengan satgas wilayah gitu kan. Terus ada rumah sakit lapangan. Kita ada rumah sakit lapangan itu ada 5 di Jabodetabek. Terus selain juga rumah sakit yang sudah existing milik kita, ada 30 unit ambulans yang kita kerahkan, 21 klinik, 5 unit mobil jenazah khusus COVID. Dan selain itu juga kita ada dapur umum yang itu bisa mengurangi pengeluaran masyarakat selama pandemi. Terlebih masyarakat yang sedang mengalami isoman. Nah, pandemi ini kan sudah mulai menurun nih dalam 2 bulan terakhir, gitu kan. Jadi fokusnya sekarang sudah tidak lagi bagaimana kita menangani, tapi fokusnya lebih ke arah vaksinasi. Dan saya dapat data bahwa vaksinasi di DIY sudah di atas 90%. Ini menunjukkan sebenarnya
alhamdulillah kita sudah dalam tanda petik mempunyai kekebalan komunal gitu. Karena hampir setiap dari kita sudah ada virus di dalamnya. Dan harapannya setelah itu menjadi langkah awal dalam memulihkan kondisi perekonomian yang masih belum pulih sepenuhnya. Nah, maka saya akan diskusikan di sini adalah post pandemic rebound. Jadi bagaimana kemudian setelah pandemi ini kita bisa berhasil rebound, berhasil naik lagi setelah penurunan yang terjadi selama 2 tahun terakhir COVID ini. Sebelum ke sana, saya dapat data dari penelitiannya Mas Yusuf Hadi bahwa sebagian masyarakat itu optimis bahwa pandemi akan berakhir di 2021, 41,5%. Nah, di sisi lain kondisi keuangan juga akan kembali normal di akhir 2021. Prakteknya memang sekarang kita sudah melihat bahwa geliat-geliat ekonomi juga sudah mulai hidup lagi gitu. Bagaimana kalau misalkan di Jogja ini parkiran hotel sudah mulai banyak mobil. Indikator sederhananya seperti itu, karena memang Jogja itu kan salah satu support pendapatan daerahnya, pendapatan masyarakatnya dari sektor-sektor pariwisata. Nah, penelitian ini ada benarnya, cuman masih ada keraguan di masyarakat gitu, dalam optimisme masyarakat. Masih ada yang beranggapan bahwa 2022 kita masih mengalami pandemi gitu. Jadi belum sepenuhnya kemudian selesai. Sampai bahkan ada yang beranggapan 24,1% masyarakat beranggapan setelah 2022 itu masih ada pandemi. Dan itu juga berdampak pada normalnya kembali keuangan itu masih jauh gitu. Nah, ini jelas memunculkan ketidakpastian kemudian kita dalam menentukan bagaimana sih langkah strategi organisasi filantropi ke depan. Nah, ini saya ambilkan quote-nya dari Mas Bambang Suherman. Mas Bambang Suherman itu beliau ketua Forum Zakat, Forum organisasi pengelola zakat nasional. Nah, ketidakpastian yang kita kelola sekarang, ketidakpastian yang ada sekarang kita kelola dengan perencanaan yang matang. Perubahan kita kelola dengan kompetensi. Jadi apapun yang kemudian yang terjadi dalam ketidakpastian pandemi ini, kita harus tetap bertumbuh, kita tetap harus merencanakan hal yang terbaik, dan kita bersiap untuk perubahan dengan meningkatkan kompetensi yang kita miliki seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa selama pandemi ini menjadi sebuah masa ujian atau masa ujian ketahanan sebuah organisasi filantropi. Bagaimana kemudian organisasi-organisasi filantropi yang ada di Indonesia yang lebih banyaknya tumbuh dari bawah ya, tumbuh dari masyarakat bawah itu bertahan dengan pandemi, bertahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari misalnya fundraising-nya analog menjadi kemudian nggak bisa bertemu dengan donaturnya, itu tantangan tersendiri buat organisasi-organisasi filantropi yang ada di Indonesia. Nah, secara umum yang kami lakukan di Dompet Duafa itu membagi fokus pengelolaan zakat menjadi dua wilayah gitu. Wilayah pertama adalah yang masih di bawah garis kemiskinan. Jadi kita fokusnya ketika ada penerima manfaat yang di bawah garis kemiskinan, maka kita akan berfokus pada layanan, pada akses bantuan-bantuan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Terus kita memberikan jaringan atau memberikan networking. Kalau misalkan terkait dengan advokasi, kita ada pendampingan kasus-kasus yang mungkin dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah sehingga tidak mampu membayar lawyer katakanlah. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya. Dan advokasi kebijakan yang mendukung untuk
kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ketika sudah mulai naik sedikit di atas garis kemiskinan, maka pola pendekatannya adalah berbeda. Pendekatannya sekarang menggunakan modal, memberikan akses modal, terus membuka lebih luas akses pasar dan pendampingan produk yang berkualitas. Nah, ini yang normalnya dilakukan oleh organisasi filantropi seperti Dompet Duafa. Jadi ini dalam kondisi normal kita lakukan seperti ini. Nah, skenarionya pendanaannya dari pembagiannya ada dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan investasi. Ini dalam kondisi normal. Tapi ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, maka ruang-ruang yang ada di sini akan menjadi sangat besar. Seperti layanan-layanan ini di Dompet Duafa di tahun 2020-2021 fokus untuk penyaluran dananya justru proyeksi lebih besarnya di layanan. Karena memang kebutuhan masyarakat pada saat itu adalah ya di layanan. Gitu. Nggak mungkin kemudian ketika butuhnya paket isoman gitu, kita kasih bantuan modal. Karena sebagian orang yang berusaha aja sedang berwirausaha saja habis modalnya. Jadi kemudian porsi-porsi layanan ini diperbesar. Itu yang menciptakan menuntut organisasi-organisasi filantropi untuk lebih adaptif. Nah, kita lewat saja. Nah, ketika di pandemi, maka kurvanya berubah. Dari fase normal ini, ada faktor-faktor keunggulan lembaga zakat. Ketika masuk ke area pandemi, maka terjadi transisi. Nah, maka dalam sisi manajemen ada UFH-nya, bagaimana kemudian organisasi filantropi dituntut tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat dari kantor karena karyawannya karena amilnya nggak bisa ke kantor, maka bisa tetap harus dilakukan dalam WFH. Bagaimana kemudian organisasi filantropi bisa merevisi anggarannya, terus perombakan layanan, misalkan dari sebelumnya ada jemput donasi gitu. Kan nggak mungkin kemudian selama pandemi jemput donasi. Maka bagaimana kemudian bisa beradaptasi layanan ke donatur sama rasionalisasi aset. Aset-aset mana yang kemudian kira-kira hanya menjadi beban, maka itu harusnya mulai dikurangi. Nah, ketika dalam masa transisi di pandemi ini berhasil melewati proses ini, maka akan semakin menguatkan posisi lembaga filantropi di era new normalnya. Jadi kalau misalkan ini lolos nih ujiannya, maka dia akan meningkat setelah 2021 atau 2022. Artinya dalam kondisi kembali ke normal. Tapi ketika tidak lolos dengan ujian ini, maka akan lembaga gagal bertahan. Nah, ini juga yang harus dikuatkan selain agility, selain kemampuan untuk bertahan, maka penguatan value lembaga juga diperhatikan di sini, terus cara interaksi dan cara membaca peluang di fase new normal. Secara umum untuk organisasi filantropi ada 3 aspek yang kemudian kita gunakan untuk bertahan setelah pandemi. Yang pertama adalah aspek sistem kerja, bagaimana kemudian pandemi ini. Punten Pak Zaron, 3 menit. Oh ya, baik. Menciptakan, kita dituntut untuk mengelola organisasi filantropi dengan digital ekosistem yang ada. Terus bagaimana men-switch dari sebelumnya mewakili donatur menjadi fasilitator donatur. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pola intervensi dengan melakukan kolaborasi seluas-luasnya. Dalam sistem digital, dalam sistem kerja digital ekosistem, kita dituntut untuk beradaptasi dengan cara komunikasi kita dengan stakeholder, baik itu penerima manfaat maupun donatur gitu. Pun dengan cara transaksi, bagaimana kemudian tidak harus kemudian transaksinya face to face gitu. Bagaimana kita menciptakan ruang-ruang transaksi online yang tidak perlu bertemu tapi tetap transparan dan akuntabel. Lalu kemudian
memproduksi portofolio program-program yang sehingga menciptakan peningkatan trust donatur gitu. Cara mengkomunikasikannya secara digital seperti apa. Nah, konsep besarnya adalah kita membangun landing page dikuatkan dengan sosial media komunikasi dengan konten yang bagus dan menggait sosial media engagement yang kuat dari komunitas dan interaksi dengan donatur atau mitra seperti stakeholder. Ini kalau cara bikin viral di Dompet Duafa, kita ada konsepnya, terus kita boost dengan amil-amil yang ada, kita guide relawan yang ada, relawan selebgram dan lain sebagainya, maka itu bisa viral ke publik. Gitu. Sebagai contoh yang viral itu disinfektan chamber yang dulu kita guide Dr. Tirta itu cukup fenomenal pada saat itu gitu. Sebelum kemudian ada penelitian yang positif negatif dan lain sebagainya gitu. Ini yang tadi sama. Yang selanjutnya adalah prinsip layanan. Jadi sebelumnya adalah mewakili donatur dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekarang melibatkan donatur untuk membantu lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya, memfasilitasi donatur lingkungan terdekatnya. Dompet Duafa pernah membuat campaign bahwa dalam 1 bulan tidak harus zakat ke Dompet Duafa, tapi salurkan saja ke marbot-marbot masjid, tetangga sekitar yang belum yang terkena PHK dan lain sebagainya. Jadi kedekatan antara donatur dengan penerima manfaatnya juga kita harus perhatikan di situ untuk kemudian menciptakan engagement antara atau menyediakan antara yang masih mampu dengan yang tidak mampu gitu seperti itu. Nah, terus kita kuatkan juga dengan keunggulan lembaga sebagai modal fundraising. Terakhir, tetap tadi juga disampaikan Pak Dedi di awal bahwa kunci dari sukses pandemi adalah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan memperluas jaringan, dengan berbagi resources, dengan berbagi gagasan, dan berbagi data-data yang memungkinkan kita untuk bisa bekerja bersama dalam mengatasi pandemi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya lebih senang dengan dialog untuk bisa berkembang diskusi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Zahran atas paparannya dan sangat menarik tentunya tadi atas berbagai paparan-paparannya. Ya, kita memiliki quote yang luar biasa ini. Ketidakpastian perencanaan yang matang. Semua perubahan itu harus dikelola dengan kompetensi. Nah, ini satu hal yang saya kira ini menjadi catatan kita bahwa kita menghadapi berbagai kondisi semakin lama ketidakpastiannya itu bermacam-macam. Kalau saat ini yang dihadapi adalah pandemi, mungkin di masa waktu yang akan datang ada hal-hal yang unpredictable gitu ya. Sehingga tadi menjadi quote tadi menjadi selalu kesiapan siapapun gitu ya, secara individu, lembaga dan seterusnya. Baik, kita sambung berikutnya paparan yang ketiga dari Layismu DIY yang akan disampaikan oleh Ketua Layismu DIY Bapak Cahyono. Untuk itu kami persilahkan monggo Pak Cahyono SAG, waktu 20 menit untuk paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Yang kami hormati teman-teman dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat, baik di tingkat wilayah maupun tingkat daerah, saudaraku dari Dompet Du'afa, Mas Zahro, temanku dari Basnas UPZ, Mas Agung. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini bersama dengan kita semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, alhamdulillah ada kesempatan untuk silaturahmi, berbagi, ya mungkin berbagi pengalaman ya. Jadi lebih ke arah berbagi pengalaman di Basnas, di Dompet Du'afa, kemudian juga di Lazismu terkait dengan gerakan filantropi di masa pandemi. Sepakat apa yang disampaikan tadi oleh Mas Agung, kemudian juga Mas Zahron, terkait dengan masa-masa sulit di pandemi yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 akhir gitu ya, sampai kemudian kita tapaki di tahun 2021. Ini menjadi satu hal yang kita rasakan bersama. Ya, tentu lembaga-lembaga filantropis harus mempunyai jurus tertentu, jurus untuk bisa eksis di dalam memberikan layanan terhadap umat. Karena lembaga filantropis ini saya kira menjadi lembaga keniscayaan yang harus ada. Atau di sini ada badan ya. Jadi kalau lembaga itu kan untuk Mas Zahron dan usaha kami gitu ya. Tapi kalau untuk ini badan ya. Basnas badan yang dimiliki oleh pemerintah untuk juga melayani umat. Nah, maka badan maupun LAS, lembaga amil zakat bertaraf nasional maupun lokal, regional, ini saya kira juga harus mengatur strategi bagaimana program-program layanan itu harus tetap berjalan. Dan bahkan kita mempunyai data bahwa di masa pandemi ini sesungguhnya kedermawanan orang Indonesia itu tidak surut. Bahkan kemungkinan besar kalau kemudian data itu akurat, itu masuk di kita semuanya, kepedulian masyarakat Indonesia di data semuanya masuk ke dalam BAS maupun LAS, ini saya kira kemudian capaiannya kemudian akan berlipat. Artinya bahwa di masa sulit, sesulit apapun, orang Indonesia itu ternyata masih muncul kedermawanannya dan masih eksis kedermawanannya. Maka ketika data dari kajian Puskasnya Basnas itu nasional bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia itu mencapai angka 200 triliun, bukan 200 miliar ya, tapi 200 triliun itu menjadi memang benar adanya, artinya potensi itu kemudian ada. Nah, tinggal bagaimana strategi para badan dan juga lembaga amil zakat itu bisa kemudian bergerak. Nah, untuk Lazismu sendiri, ini saya kira kita mengusung 6 pilar program yang kita bahasanya kita kemudian jual begitu ya. 6 pilar program Lazismu yang ini juga skala nasional yang diadopsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan, dan lingkungan itu menjadi isu sentral kita. Hal ini juga tadi disampaikan oleh Mas Zahran bahwa ini semuanya untuk mencapai bagaimana sukses pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana peran dari LAS, peran dari BAS itu kemudian bisa mensukseskan goalnya itu bagaimana kemudian bisa mensukseskan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di masa pandemi
di era tahun 2021 ini saya potret untuk program-program dari Lazismu, ini memang memasuki masa-masa sulit. Masa-masa ketika kemudian pandemi itu sudah semakin nyata. Awal penyebaran pada tadi disampaikan di Depok katakanlah, ketika kemudian kasus pertama itu nampaknya masih kita rasakan bahwa mustahil lah kemudian akan masuk ke Indonesia. Ternyata betul masuk adanya, dan ketika memasuki tahun 2021 ini lembaga-lembaga amil zakat dan juga badan ini tentu harus mengatur siasat, karena pada saat itu kita sudah merasakan bagaimana dampak dari pandemi itu semakin terasa, semakin nyata. Nah, maka 6 pilar dari program-program Lazismu ini itu semuanya diperuntukkan untuk menanggulangi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Maka dalam programnya, baik program layanan penghimpunan maupun program layanan pendayagunaan, pentasarufan atau penyaluran, ini menjadi prioritas program untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Yang ternyata seluruh sektor yang kalau di sini ada 6 pilar, seluruh pilar yang ada itu terdampak. Ya, mungkin yang terasa kemudian agak dampaknya kecil itu mungkin ada. Namun bagaimanapun kecil besarnya dampak dari COVID-19 itu sangat terasa. Apalagi di sektor ekonomi, di sektor kesehatan yang real itu kemudian sangat terasa. Di sektor pendidikan pun kemudian sangat terdampak. Bahkan di dakwah, ya dakwah keagamaan itu saya kira juga sangat terasa. Yang biasanya Mas Zahron itu kemudian bisa tampil di panggung itu katakanlah misalnya rutin ya tiap 1 pekan 3 kali gitu ya. Ini kan kemudian tidak ada di situ gitu ya, karena harus dan pada saat awal-awal juga kemudian belum begitu masif untuk pengajian virtual gitu ya. Nah, ini juga kemudian dampak yang terasa di sektor dakwah itu ternyata tidak hanya dakwah itu sendiri, tapi kemudian para dai, para mubalik yang harus kita pikirkan. Sosial kemanusiaan, lingkungan itu semuanya kemudian kita rasakan. Nah, saya mungkin tidak seperti yang Mas Agung dan Mas Zahron tadi sampaikan ya, ini saya hanya sharing pengalaman saja lah. Sharing pengalaman yang tadi saya sampaikan bahwa yang 6 pilar program yang kita jual itu ya lumayan, artinya kemudian masih laku Mas Zahron ya. Artinya masih laku di daerah istimewa Yogyakarta di masa pandemi ini. Salah satu contohnya kenapa kemudian LAS dan BAS itu harus kemudian kreatif di dalam membangun ekosistem filantropis ini karena memang kepercayaan masyarakat itu harus ditampung, harus disambut gitu ya, walaupun di masa sulit sekalipun. Nah, capaian program penghimpunan di tahun pandemi tahun 2021 ini saya dapat data ini dari data teman-teman yang ada di wilayah yang menghimpun data kabupaten kota, namun ini data kalau tidak salah ini per Januari sampai Juni, artinya 1 semester. Untuk data semester berikutnya yang sedang dihimpun ini mudah-mudahan nanti juga masuk. Tapi ini menjadi gambaran lah bagaimana di masa pandemi pun kepedulian masyarakat itu tetap tinggi. Maka di daerah istimewa Yogyakarta penghimpunan se-DIY, ini se-DIY ya, bukan kemudian hanya di wilayah, karena wilayah kan fungsi koordinatif, fungsi motivasi dan sebagainya, ini 11 miliar. Kita bisa juga ngecek bagaimana ketika di awal tahun 2021 di mana pandemi itu juga kemudian sudah semakin nampak, tapi di situ kemudian ada bencana gitu ya, ada bencana tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu ternyata ketika kita menghimpun itu capaiannya juga besar, artinya kemudian lumayan gitu ya untuk menanggulangi kebencanaan non-COVID waktu itu. Bahkan kalau dari data yang ada, ketika kita juga
disentuh perasaannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ternyata juga besar juga ya, sampai hampir 4 M yang dari Yogyakarta. Nah ini saya kira juga menjadi bukti. Kemudian untuk penerima manfaat dari data yang ada itu sementara data sementara per semester awal kemarin itu kita mendatakan ada 21.000 penerima manfaat orang gitu ya. Kemudian lembaga baik itu pendidikan, kesehatan maupun lembaga yang lainnya itu 1.000 sekian. Kemudian model gerakan filantropi di masa pandemi ini saya kira kita juga mengusung dari amanat Rakernas, Rapat Kerja Nasional Lazismu Pusat yang memprogramkan adanya program digitalisasi filantropi. Nah, tujuannya memang dengan adanya konsep digitalisasi filantropi tadi disampaikan juga oleh Mas Agung dan juga Mas Zaron, bagaimana keniscayaan atau kenyataan hidup kita di abad sekarang ini itu harus kita hadapi. Masyarakat ingin adanya cepat ya, percepatan di dalam konsep layanan. Maka tujuan dari program digitalisasi filantropi ini bagaimana Lazismu harus bertransformasi menjadi organisasi yang lincah dan mampu bergerak cepat dalam respon perubahan. Kemudian ketepatan, Lazismu harus bertransformasi menjadi organisasi yang akurat, menentukan kebijakan. Kemudian Lazismu harus bertransformasi menjadi organisasi yang memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat. Ini salah satu tujuan yang kemudian diprogramkan adanya digitalisasi filantropi di tahun Rakernas 2021. Nah, kemudian untuk model yang ada di daerah Yogyakarta sendiri menerjemahkan dari program-program yang ada, ya di samping gerakan ya kalau kita istilahkan Mas Zaron, Mas Agung, teman-teman itu tetap ya pasukan darat, angkatan darat tetap kita jalankan. Maka kenceleng gitu ya, itu masih bermanfaat gitu ya, tidak boleh ditinggalkan. Bumbung yang pakai bambu di desa-desa itu masih kita telateni, karena bagaimanapun simbah-simbah yang pengajian sambil selonjor itu tetap kemudian pengen nyemplung ke uang secara langsung gitu ya. Nah, maka serangan darat itu tetap kemudian kita laksanakan. Di samping juga kemudian angkatan udaranya dikuatkan untuk membangun gerakan-gerakan filantropis yang kekinian, yang bisa mengakses seluruh potensi yang ada, baik di kalangan milenial maupun di kalangan yang mungkin juga kalangan tua tapi sangat milenial ini ya. Kemudian kita kemarin melaunching ya jimpitan 10.000 warga Muhammadiyah. Ini salah satu contohnya. Ini juga jimpitan yang biasa jimpitan itu nyemplung ke di kaleng depan rumah, ini kemudian nyemplung ke pakai jari saja gitu ya, lewat digital. Ini saya kira salah satu juga bentuk. Kemudian aksi layanan yang kita lakukan selama pandemi ini program layanan ambulanmu Muhammadiyah se-daerah Yogyakarta. Tercatat ada ambulanmu yang ada di daerah Yogyakarta itu 52. Ini tapi data 6 bulan yang lalu. Saya kira sekarang itu sudah kita sudah menyaksikan banyak launching ambulan di 6 bulan terakhir ini, sehingga mungkin datanya sekarang sudah 55 ambulanmu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan konsep layanan, baik yang konsep layanan untuk kesehatan, untuk layanan ambulan gratis yang itu untuk jenazah dan lain sebagainya, termasuk ada sekian kantor layanan yang mempunyai ambulan itu khusus untuk ambulan penanganan COVID-19. Dan ini data yang kita miliki, yang kami peroleh dari teman-teman di MCCC, karena Lazismu untuk penanggulangan COVID-19 ini ada organisasinya namanya MCCC ya,
Muhammadiyah COVID Command Center ini menjadi satu wadah yang semuanya bisa bergerak di sini. Nah, ada data total keseluruhan layanan yang ada di ambulan di masa pandemi, di masa COVID ini ada 23 ya. Ada 23 layanan ambulan untuk COVID-19 dari 55 ambulan yang ada. Nah, total keseluruhan untuk layanan ambulan diperoleh per 11 Agustus 2021 itu ada 2020 layanan. Nah, ini juga bukti nyata bahwa Lazismu melalui program ambulanmu oleh MCCC digerakkan untuk itu. Kemudian ada program layanan shelter. Ini juga program layanan shelter COVID-19 Muhammadiyah SDIY itu ada 5 shelter yang dikelola oleh Muhammadiyah. Shelter-shelter yang ada itu memang untuk penanggulangan isoman pada saat itu. Nah, ini kalau kita lihat data per 12 Juli 2021 yang saya shoot di sini, itu menunjukkan angka keterisian yang masif gitu ya, yang biasanya paling 1, 2, 3 di bawah 5 begitu, di bawah 10, ini keterisiannya besar sekali. Itu pada saat memang lonjakan COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Artinya bahwa keberadaan shelter Muhammadiyah yang disupport pendanaannya oleh masyarakat melalui Lazismu ini juga sangat membantu, sangat menolong di samping shelter pemerintah tentunya. Kemudian ada program layanan pemakaman jenazah di kantor-kantor layanan atau di cabang-cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah itu banyak membentuk tim relawan untuk pemakaman jenazah sampai juga kemudian tim pemulasaran jenazah. Ini saya lihat ada data gambar informasi yang paling fenomenal lah gitu ya. Ini yang ada di Kauman, yang ada di Kulon Progo gitu ya. Ini teman-teman relawan-relawan kita yang bergerak. Kemudian kita juga kerjasama dengan MS, Majelis Pelayanan Sosial, menyelenggarakan vaksinasi. Ini di luar yang diselenggarakan oleh MPKU yang rutin diselenggarakan di rumah sakit Muhammadiyah. Kita banyak menyasar kepada disabilitas, orang-orang katakanlah yang keterbatasan. Nah, ini juga kita lakukan untuk gerakan vaksinasi. Kemudian program layanan paket isoman ini kita lakukan juga, bahkan sampai di akhir kita menyalurkan ada 450 paket isoman, itu susah untuk kita berikan karena COVID sudah semakin melandai, dan ini saya kira juga wujud kesyukuran kita. Namun di awal-awal, Mas Dedi, di awal saya kira kemudian ini sangat membantu untuk gerakan paket isoman. Kemudian program layanan ketahanan pangan di masa pandemi ini juga kita lakukan, bahkan ada 3 tahap di awal, tengah, sampai kemudian di program kurban dan zakat fitri, itu semuanya juga untuk layanan ketahanan pangan. Terakhir, yang ini masih berkelanjutan bersama dengan MPS, ya, kerjasama dengan MPS, program layanan anak yatim piatu dampak dari pandemi COVID-19. Terakhir kemarin kita bagikan paket sembako sebagai istilahnya pembuka untuk program pendampingan berkelanjutan anak yatim piatu yang kerjasama antara MPS dengan Lazismu. Kemudian untuk program ini di bawah kendali dari MPS yang nanti akan kemudian melibatkan unsur PCM, PRM, dan kantor-kantor layanan Lazismu yang ada di cabang-cabang untuk support pendampingan dari anak-anak kita yang terdampak. Ini saya kira beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, sharing saja ya, sharing program saja dari apa yang dilakukan oleh Lazismu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan pada Pak Cahyono SAG dari Lazismu DIY atas paparannya.
berbagai hal tadi peran Layismu DIY di dalam masa pandemi dalam berkiprah di masyarakat. Ya, baik, selanjutnya kita masih ada waktu untuk diskusi dan nampaknya di chat room sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ya, ini karena lumayan banyak ini. Coba nanti saya bacakan satu persatu. Barangkali nanti ada yang kesesuaian bisa langsung dijawab oleh para pembicara sekalian. Oke. Yang pertama ini dari Ananio Mari Melsakri Starman. Izin bertanya, dari sebagian masyarakat yang menerima bantuan, mengapa masih ada masyarakat yang sering menjual dan meminta di jalan sehingga mengganggu jalannya lalu lintas dengan tidak menggunakan masker? Nah, oke, baik, itu satu. Kemudian yang kedua ditujukan kepada Pak Zahron tentang SDGs. Menurut Bapak, peran apa saja yang bisa dilakukan kami generasi milenial muda dalam menyukseskan SDGs pasca COVID-19? Ya. Baik, mungkin dua dulu, monggo dijawab. Mohon maaf, ini saya berada di ruang publik di stadion Pacar, ini sedang hujan terus pada ngumpul ini jadinya. Mungkin suaranya agak ribut. Monggo. Siapa dulu Mas Tendi yang jawab ini? Masih kemuyut Mas Tendi, Mas Dedi. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan yang langsung ke Pak Zahron ya. Dan Pak Zahron dulu nanti bisa menjawab. Kemudian satu pertanyaan tadi tentang mengapa masih ada yang minta di jalan, bisa monggo siapa dulu yang mau menjawab. Mungkin dari yang dari Basnas dulu, kemudian ke Pak Cahyono gitu. Nah, yang dari Dompet Apa, Pak Zahron, monggo langsung. Ada dua pertanyaan itu bisa sekaligus dijawab. Monggo silakan Pak Zahron. Terima kasih Pak Dedi dan terima kasih juga atau Bu Ana ini sama Pak Nova ya, Pak Nova. Baik, yang pertama terkait dengan fenomena orang-orang yang meminta di jalan ya. Jadi kalau dari perdanya kan memang sudah ada larangan ya untuk kemudian kita memberikan uang untuk orang yang meminta-minta terutama di perempatan. Cuman di satu sisi masyarakat Indonesia itu tingkat kedermawanannya tinggi, Bapak Ibu, dan rasa welas asihnya juga tinggi. Jadi didukung dengan kondisi sosial ekonomi yang ada sekarang, mungkin jika ada pilihan lain untuk bisa melakukan aktivitas dan mendapatkan nafkah, istilahnya dengan cara yang layak dan baik, mungkin mereka tidak akan sampai turun ke jalan. Dan kalaupun misalkan sudah ada pilihan itu, lebih ke arah karakter mungkin ya. Jadi karakter ketika sudah menikmati enaknya santunan atau pemberian di jalan itu, mereka akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dalam mengatasinya, kita sebagai lembaga-lembaga filantropi dan badan ya. Saya lupa kalau Basnas itu badan Pak bentuknya. Terima kasih Pak Cahyono sudah diingatkan badan bahwa kita juga bertanggung jawab untuk itu semua. Ya, terkait dengan tadi sebagai generasi muda kita dalam era post pandemi ini untuk mendukung SDGs bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial seperti kita.
simpelnya adalah kita memanfaatkan sosial media, memanfaatkan kemampuan digital kita dengan cara yang positif. Artinya hal-hal baik yang kemudian kita bagikan di sosial media kita itu sudah mendukung program SDGs. Katakanlah gini, ada kampanye terkait dengan lingkungan gitu yang kemudian dilakukan oleh entah rasisme, entah dilakukan oleh Lembaga apa, dilakukan oleh Basnas. Maka simpelnya adalah kita memanfaatkan itu kita untuk mendukung gerakan yang kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi. Nah, kalau misalkan lebih real lagi, yang lebih ringan-ringan lagi, tanpa harus kemudian kita mengeluarkan uang ya, simpel lagi di SDGs itu ada isu-isu lingkungan yang kemudian bisa kita terlibat di dalamnya. Simpel lah, masker yang kita gunakan itu, katakanlah kita menggunakan masker sehari 2-3 lembar, itu kalau misalkan kita tidak kelola sampahnya dengan baik, gitu ya, itu kan sebenarnya ada peluang untuk infeksius sampah-sampah seperti itu. Nah, pengelolaan cara kita membuang masker itu juga menjadi salah satu upaya kecil kita dalam mendukung SDGs. Atau kalau misalkan mau langkah yang lebih advance lagi, kita merelakan diri sebagai relawan gitu, atau dalam membantu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi atau badan-badan filantropi. Misalkan kita bisa terlibat dalam upaya-upaya penyaluran bantuan untuk keluarga yang sedang isoman, gitu. Atau misalkan kita bisa terlibat dalam pengajaran anak-anak yang kalau online itu kan tidak pendekatannya tidak sekuat offline ya. Pak Cahyono mungkin sebagai guru merasakan gitu. Nah, itu juga kita bisa lakukan misalnya mendampingi anak-anak yang mungkin di sekitar kita, anak-anak SD atau anak-anak SMP yang kita paham ilmunya, kita bisa dampingi itu. Nilainya mereka jadi ada teman ketika diskusi terkait dengan pelajarannya, tidak hanya menatap HP gitu, mendengarkan gurunya seperti itu. Nah, itu sih langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan, langkah-langkah sederhana gitu kan. Tidak harus kemudian berdonasi gitu. Jadi keterlibatan kita dalam gerakan-gerakan yang diinisiasi atau diotori oleh organisasi-organisasi filantropi itu juga menjadi dukungan kita terhadap SDGs seperti itu. Begitu kurang lebihnya, Pak Dedi. Monggo kalau ada tambahan dari Pak Cahyono atau Pak Agung. Ya, baik. Terima kasih Pak Zahron. Biar melengkapi diskusi tadi ada beberapa pertanyaan sekaligus biar diberikan komentar jawabannya dari Pak Cahyono ya, karena menyangkut 6 pilar tadi. Ya, sekaligus tadi nanti menyangkut pertanyaan yang masih ada yang meminta di jalan gitu ya. Ada lagi pertanyaan tentang masalah niat ini. Bahwa zakat sudah tidak pakai bacaan niat, tetapi dengan nota dan saksi. Tapi masih ada donatur dari luar yang bingung karena tidak ada bacaan niat. Apakah masih dianggap sah zakat dari orang tersebut? Nah, itu tentang niat. Kemudian tentang 6 pilar. 6 pilarnya sangat menarik. Ini 6 pilar tadi terkait dengan laïsme. 6 pilarnya sangat menarik, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meski sebelum dan sesudah pandemi. Penyebab utamanya adalah ketidakmerataan dan ketidakadilan. Adakah perluasan program dari 6 pilar yang dipaparkan? Ya, monggo ini Pak Cahyono bisa memberikan tanggapan, komentar, kemudian nanti dilengkapi dengan Pak Agung. Monggo, silakan Pak Cahyono. Ya, terima kasih Mas Dedi. Yang pertama kaitannya dengan kok masih ada ya yang minta-minta atau yang ya baik minta-minta dengan langsung meminta atau mungkin dengan
aktivitas yang ada, ya termasuk kemudian aktivitas musik dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya kira juga kemudian sama, mereka juga ada di jalan. Ya ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Zahran bahwa terkait dengan keberadaan mereka boleh jadi memang mental gitu ya. Karena saya melihat ada fenomena di Yogyakarta ini ada apa ya? Ada pengorganisasian gitu ya. Jadi karena saya melihat, saya mengamati ada satu fenomena di Jalan Kapas ya, waktu saya masih dinas di daerah Jalan Kapas, SD Muhammadiyah Sokonandi, itu ada orang tua yang membawa becak. Awalnya itu orang tua tersebut membawa becak dan mencari rongsok. Kemudian lama-kelamaan itu kemudian mungkin karena lelah sering tidur di pinggir jalan dekat Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang iba, sebagaimana tadi disampaikan Mas Zahron, bahwa kita banyak orang yang kemudian memang dermawan gitu ya. Namun penyalurannya itu melalui penyaluran langsung di pinggir jalan. Dan itu ternyata mendidik bapak-bapak sepuh tersebut untuk tidak keliling mencari rongsok, tapi standby sejak pagi itu sudah standby di situ, duduk-duduk di pinggir becak sampai kemudian siang. Siang kadang pergi, kemudian nanti datang lagi sampai sore. Nah ini saya kira juga menjadi penting untuk kita kaji gitu ya. Faktor yang pertama tentu memang kesejahteraan yang belum merata. Boleh jadi salah satu faktornya memang kemudian tidak meratanya program 6 pilar gitu ya, atau kemudian program yang dicanangkan oleh BD maupun oleh Basnas yang belum menyentuh kepada semua lapisan masyarakat. Dan itu saya kira memang kita perlu menyadari itu, bahwa pendistribusian, pendayagunaan dari zakat infak sodakoh yang ada di lembaga maupun BAS itu sangat terbatas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Fenomena yang kedua, boleh jadi kita sudah maksimal, tapi karena saking banyaknya yang membutuhkan gitu ya, yang miskin, itu apalagi di DIY, ini saya kira di masa pandemi, pasca pandemi itu angka kemiskinan DIY kan relatif naik gitu ya. Jadi data yang ada itu 12,sekian% begitu, artinya di atas rata-rata nasional. Nah, ini mungkin juga menjadi satu fenomena yang ada kalau kita mungkin melihatnya di DIY. Kemudian yang ketiga, saya kira solusinya adalah perlu ada regulasi yang ketat. Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi peminta-minta yang ada di pinggir jalan atau yang ada di perempatan jalan. Regulasi itu kemudian bisa bekerja sama kalau pemerintah kemudian tidak mampu untuk menanggulangi terkait dengan kesejahteraan, tentu untuk kelanjutan di dalam regulasi tersebut itu kerjasama dengan LAS maupun BAS di dalam proses untuk mengentaskan kemiskinan mereka. Baik mereka untuk dimandirikan maupun mereka yang disantuni karena memang tergolong tidak mampu bekerja misalnya. Nah ini saya kira langkah solusi, karena kalau tanpa ada regulasi yang diberikan oleh pemerintah itu tentu kita sulit di dalam menanggulangi peminta-minta yang ada di pinggir jalan, misalnya swasta akan menghalau dan sebagainya, itu tentu kemudian nanti terjadi clash di lapangan yang tidak pas juga. Ini saya kira itu. Ini juga kemudian saya menyampaikan terkait dengan belum ya. Saya terima kasih Mbak Rosa ya, terima kasih atau Mas Rosa ini. Terima kasih, ini saya kira juga menjadi PR buat kami juga dari LASISMU khususnya, bahwa 6 pilar yang ada itu memang disetting untuk menanggulangi semua permasalahan yang ada di masyarakat. Namun tentu sekali lagi jangkauan yang ada di kantor LASISMU
walaupun Lasismu itu kemudian sudah punya kantor-kantor layanan yang ada tersebar yang ada di tingkat cabang atau tingkat pimpinan cabang Muhammadiyah, ini tentu juga belum bisa menjangkau secara masif. Kemudian terkait dengan 6 pilar, memang ada penjabaran untuk 6 pilar masing-masing pilar yang ada, karena misalnya salah satu contohnya untuk pilar pendidikan itu kita punya program Peduli Guru, ada Save Our School, kemudian beasiswa Mentari, beasiswa Sang Surya, itu turunan ya dari pilar pendidikan. Pilar kesehatan ada Peduli Kesehatan, Bersatu Hadang Corona yang tadi saya sampaikan, kemudian Indonesia Mobile Clinic yang kemudian ini juga terjemahkan oleh teman-teman di ambulanmu untuk tim kesehatan. Ekonomi juga demikian, ada pemberdayaan UMKM, peternakan masyarakat mandiri, tani bangkit dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan atau program dari turunan 6 pilar yang ada. Ini saya kira mungkin itu sekilas saja yang bisa saya respon dari pertanyaan yang ada. Terima kasih responnya. Tentang niat tadi, Pak. Yeah. Tentang niat tadi. Oh iya. Yeah, niat. Nah, ada yang masih donatur yang niatnya pengen karena donatur jarak jauh, jadi niatnya tidak dilafalkan. Nah, itu masih sah apa enggak gitu? Baik, saya kira kalau mohon maaf ya, kalau di Muhammadiyah niat itu kemudian rentak di dalam hati itu sudah niat. Jadi artinya kemudian kita sering tidak melafalkan secara lafal, nawaitu dan lain sebagainya, tapi paling tidak kemudian kita sudah punya niat. Bahkan yang penting justru kemudian niat ini zakat, infak atau sedekah itu harus kemudian jelas. Katakanlah penyaluran itu atau pentasarupan itu kemudian pembayaran itu zakat atau kemudian infak atau sedekah itu yang memang harus jelas. Ini untuk apa? Biasanya kemudian amil kan akan mengatakan ini zakat saya misalnya begitu. Nah, ini saya kira itu bagian menurut keyakinan kami itu bagian dari niat. Tapi kalau kemudian dari muzaki itu kemudian akan melafalkan, ini saya kira juga sah-sah saja gitu ya. Tidak dilafalkan juga sah. Yang penting hatinya kemudian niat bahwa ini zakat saya, apakah zakat profesi, apa zakat pertanian, atau kemudian zakat dari perniagaan misalnya, itu memang kemudian dari sang muzaki sendiri. Nah, yang penting juga kemudian dari kami, dari LAS maupun BAS itu kemudian dari amil kemudian setelah kemudian itu disalurkan, ya jangan lupa kemudian kita doakan. Ya insya Allah ketika kemudian mendapatkan doa dari amil gitu ya, setelah kemudian berzakat, ya saya kira kemudian ini menjadi satu keafdolan tersendiri. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu bima abqaita wa ja'ala laka wa ja'alallahu laka tahuron. Ini menjadi kemudian kekuatan keberkahan dari zakat yang disampaikan. Nah, ini saya kira kalau toh kemudian tidak niat dilafalkan, kemudian tidak mantap, ya saya kira insya Allah lah kita kemudian dari amil akan mendoakan insya Allah zakat infak sodakoh yang ditunaikan kepada LAS dan BAS itu akan menjadi zakat, menjadi harta yang memberkahi, ya akan menjadi kebaikan juga bagi yang menzakati. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Cahyono. Tadi ada pertanyaan juga untuk Basnas. Saya kira nanti dilengkapi juga jawaban-jawabannya oleh Pak Agung. Tapi lebih khusus juga ada pertanyaan ke Basnas ini. Ini dari Rita Purnamasari, STIAAN. Permisi Pak, izin bertanya, salah satu peran zakat adalah membangkitkan ekonomi kerakyatan. Pertanyaan saya, kita ketahui dulu bahwa dunia saat ini mengalami pandemi COVID-19 yang lama. Jadi bagaimana upaya atau mekanisme Basnas dalam membangun ekonomi masyarakat, sedangkan situasi sekarang sangat minim
dan mengalami kekurangan. Nah, satu, kemudian sepertinya temannya Mbak Rita ini, ya. Mbak Amalia bertanya, menurut Bapak apa yang dapat dilakukan kaum muda untuk berkontribusi membantu gerakan filantropi? Ya. Silakan Pak Agung, bisa dipertajam. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rita Purnama dan Mbak Amalia. Jadi, ya kita menghadapi situasi pandemi yang cukup berat selama hampir 2 tahun terakhir ini. Tentu dari UPZ ya, jadi saya lebih menggarisbawahi pada peran UPZ. Nah, kita di bawahnya Basnas DIY. Karena kita fokusnya pada dunia pendidikan, tentu kita ya terbatas pada skop yang sesuai dengan fungsi pembentukan UPZ ya. UPZ karena kita berbasis di kampus, jadi kita lebih menitik beratkan pada membantu ekonomi masyarakat, terutama ekonomi mahasiswa. Nah, situasi ekonomi sekarang memang sangat dirasakan berat, terutama oleh mahasiswa yang kurang mampu. Peran kita, terutama di sini adalah turut mengedukasi mereka dan juga ini di samping kita memberikan bantuan beasiswa dana pendidikan kepada para mahasiswa, kita juga memberikan semacam edukasi ya, edukasi terhadap para mahasiswa. Jadi di samping kita membantu para mahasiswa, kita juga mengedukasi mereka untuk turut serta aktif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di UPZ Basnas tersebut. Nah, jadi ini termasuk saya menjawab ini ya, kontribusi untuk membantu gerakan filantropi. Jadi di sini kita ada unsur edukasi di samping kita membantu. Jadi tidak hanya kita di satu sisi memberikan support biaya dana pendidikan, tapi di sisi yang lain kita juga memberi tauladan dan juga edukasi terkait bagaimana mereka dapat bertanggung jawab setelah kita memberikan bantuan. Jadi mereka jangan pasif. Nah, diharapkan mereka jangan pasif dengan harapan setelah dibantu mereka mampu mengembangkan dan turut berperan serta membesarkan UPZ juga. Nah, jadi ada peran keaktifan sosial di sini, Bapak Ibu, dari mahasiswa yang kita bantu. Nah, ini sehubungan dengan UPZ yang skopnya terbatas pada area kampus. Nah, kami juga masih berkutat pada membantu masyarakat yang kurang mampu juga di sekitar area kampus. Nah, ini juga menjawab pertanyaan mengapa masih banyak masyarakat yang kita lihat sering meminta di jalan-jalan, lalu mereka tanpa masker, berjualan, ya apapun latar belakang dimensi sosial yang mendasari terciptanya fenomena ini, ya tentu kita turut prihatin dan juga salah satu langkah yang mungkin bisa kita aktifkan adalah melalui pendataan ya, lebih kepada pendataan dan juga pembinaan mental sih sebenarnya. Nah, ini memang tanggung jawab bersama ya dari pemerintah terkait regulasi dan juga yang mungkin lebih kepada sinergitas ya, sinergitas antar lembaga filantropi, jadi lebih bergandengan tangan sih. Karena ini adalah persoalan sosial yang sangat luas ya, sangat luas. Jadi dengan skop yang UPZ miliki, tentu tidak bisa kita berdiri sendiri dan juga kita butuh bantuan ya, bantuan atau
konektivitas secara kolektif untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, jadi saya rasa itu ya dari skop kita, karena skop kita terbatas pada pendidikan, jadi ya kita juga mengalami dengan berbagai tantangan di lapangan, tapi sejauh yang kita bisa sanggup kita maksimalkan ya untuk membantu mahasiswa kami di sini, sejauh ini mereka sangat terbantu ya dengan adanya fasilitas dari Basnas ini. Ya, saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya kira terakhir satu pertanyaan dan sekaligus closing statement dari masing-masing pembicara. Pertanyaan dari Mbak Anjeli, STIANYK. Adakah hambatan atau permasalahan dari gerakan filantropi ini? Dan sekaligus nanti closing statement kita urutkan dari Pak Zahron, kemudian Pak Agung dan Pak Cahyono, masing-masing maksimal 2 menit. Dipersilahkan, monggo Pak Zahran dulu. Baik, ya kalau hambatan tentu saja ada ya. Jadi tapi fokus kita adalah bagaimana ketika hambatan itu ada, kita bisa beradaptasi, kita bisa kemudian berfokus pada solusi untuk bisa agile, bisa bertahan dalam era pandemi, dan kita bisa bertumbuh lagi nanti ketika pandemi usai. Seperti itu sih kalau misalkan di lembaga filantropi. Ya, sekarang fokusnya ada di tadi sudah disampaikan kolaborasi, menciptakan kolaborasi seluas-luasnya dengan siapapun, termasuk ini juga bagian dari pintu kita untuk berkolaborasi lebih lanjut, baik dalam hal sisi-sisi filantropinya ataupun berkolaborasi dalam hal lain. Nah, yang kedua adalah kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat. Sebelum pandemi pun kita sudah disodori oleh FUCA ya, perubahan cepat yang diberi jalan, diberi akses oleh sosial media yang ada sekarang, maka adaptasi menjadi kata kunci dan kolaborasi itu adalah kekuatan untuk kemudian bisa melewati pandemi semua. Itu sih closing statement-nya, mungkin bisa ditambahkan dari Ustadz Cahyono, senior saya, atau dengan Pak Agung. Terima kasih Pak Zahron, kolaborasi dan adaptasi. Selanjutnya monggo Pak Agung, 2 menit. Baik, closing statement dari saya, untuk hambatan atau permasalahan tentunya ada ya, Mbak Anjeli. Tentu dalam kita menjalankan gerakan filantropi ini, tentu saya salah satu aja, tentu ada image. Nah, image dari masyarakat. Tentu masyarakat bertanya-tanya apakah dana yang kita salurkan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, atau hanya sekedar dikumpulkan lalu disalahgunakan dalam tanda kutip. Nah, jadi kunci di sini adalah tentu kita transparansi dan akuntabilitas ya Bapak Ibu. Jadi kita ada laporan yang transparan, dari mana laporan keuangan itu, dana yang masuk dan dana yang kita salurkan itu jelas, jadi ya transparan dan tidak ada yang di hide. Jadi ya lebih kepada akuntabilitas dan transparansi kalau saya. Sedangkan untuk statement saya, perkembangan gerakan filantropi ke depan mungkin lebih pada sinergi dan kolaborasi ya antar lembaga atau institusi gerakan filantropi ini, karena dengan demografi Indonesia yang sangat luas ini tentu kita harus bergandengan tangan ya Bapak Ibu, menyatukan kekuatan potensi umat. Jadi kita
ingin mengangkat ekonomi umat tentu dengan saling bersinergi dan bergandengan tangan. Jadi potensi yang kita punya jadi terakumulatif secara kolektif gitu. Jadi membentuk sebuah kekuatan ekonomi umat yang luar biasa nantinya. Yaitu ya intinya itu Pak, sinergi dan kolaborasi dari saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung, sinergi dan kolaborasi plus transparansi akuntabilitas. Pak Cahyono yang terakhir 2 menit, monggo. Baik, terima kasih Mas Dedi. Terima kasih juga nih Mbak Anjeli ya dari STIAAN Yogyakarta. Saya kira tetap hambatan dan permasalahan filantropis khususnya di Indonesia itu masih ada ya. Terbukti salah satu bukti kalau kemudian hambatan itu masih ada bahwa hasil kajian Puskas Basnas terkait dengan potensi zakat infak sodako yang ada, khususnya zakat ya, potensi zakat yang ada di Indonesia itu yang 200 sekian triliun itu baru tercapai mungkin sekitar 13%-nya gitu ya. Artinya mungkin itu saja belum ada. Bahkan masih jauh gitu ya dari capaian yang sesuai dengan potensi yang ada. Nah, ini tentu kenapa itu terjadi? Ini ya karena memang masih ada hambatan dan permasalahan yang ada di gerakan filantropi di Indonesia. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk berzakat itu tentu masih harus digerakkan kembali. Walaupun kemudian potensinya itu besar dan potensi kedermawanannya itu besar, tapi boleh jadi kesadaran untuk berzakat infak sodakoh di lembaga dan das itu mungkin masih belum maksimal. Sekian banyak itu masih pengen menyalurkan sendiri. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berhak untuk menghimpun dana umat itu adalah BAS dan LAS, Badan dan Lembaga Amil Zakat Resmi yang ada di Indonesia. Nah, itu permasalahan yang mungkin ya salah satunya. Di samping juga permasalahan kepercayaan. Nah, maka untuk menumbuhkan untuk menanggulangi problematika yang ada, maka seluruh badan dan juga lembaga amil zakat, infak dan sodako itu harus membentuk lembaga dan badan itu terpercaya. Nah, terpercaya itu bagaimana? Ya salah satunya seperti yang tadi sampaikan Mas Zahron dan juga Mas Agung, itu ya harus kemudian transparansi, akuntabilitas. Maka insya Allah lembaga-lembaga dan badan-badan pengelolaan zakat infak sodako tiap tahun insya Allah diuji gitu ya kelayakannya oleh akuntan publik ya. Kemudian yang kedua juga audit internal, eksternal itu dilakukan betul. Karena di kita itu ada audit internal, audit syariah juga, kemudian juga audit eksternal. Dan insya Allah teman-teman di DD maupun BAS ini saya kira sama juga dengan di Lazismu, kita selalu mendapatkan WTP, artinya kepercayaan itu kemudian bisa terbukti adanya. Yang kedua, bangun ekosistem zakat, ekosistem filantropis yang kuat, ya antara amil yang ada di situ lembaga dan badan dengan program-programnya. Kemudian yang kedua dengan muzaki dan juga mustahik itu dibangun sedemikian rupa ekosistem yang kuat, jaringan yang kuat untuk saling menguntungkan, saling bermanfaat, saling mensejahterakan. Saya kira mungkin itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyono. Closing statement-nya ya ada tambahan ekosistem filantropis yang kuat. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersama sampaikan terima kasih kepada para pembicara, 3 pembicara yang telah menyampaikan. Dan mohon maaf situasi di tempat saya lumayan kurang kondusif karena disertai guntur yang menggelegar itu, sehingga mungkin
sebaiknya tidak berlama-lama untuk terkoneksi internet dulu. Karena itu mudah-mudahan kita sudah bisa memperoleh berbagai clue-clue untuk bisa kita sambungkan, membentuk sebuah kolaborasi untuk membangun peran-peran baik lembaga, perorangan, dan pihak-pihak yang terkait di dalam filantropi ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Zahron, Pak Agung, Pak Cahyono. Sukses untuk semuanya dan sehat untuk kita semuanya. Mari kita syukuri bersama diskusi kita sore hari ini dengan berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita syukuri dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Dedi. Terima Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Cahyono. Pak Zahron, Pak semuanya. Izin Moga live, saya harus live juga ini. Ya, terima kasih. Itu. Pamit. Pamit Mas Zahron, Mas Agung. Bapak. Ya.